Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ewi Satya. Saya dari Prodi Teknik Multimedia 3A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum Advanced Web Design tentang implementasi framework Bootstrap. Nah, laporan ini berjudul tentang pembuatan website Prodi Teknik Multimedia kelas TMM 3A. Nah, langsung saja kita mulai. Oke, sudah mulai ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kontainer. Nah, kontainer ini merupakan fondasi dasar dari blok layout. Kontainer berfungsi untuk membungkus blok yang ada di dalamnya, sehingga terlihat rapi terhadap ukuran layar. Pada proyek ini, di setiap halaman menggunakan kelas kontainer, sehingga terdapat sedikit ruang kosong pada sisi kanan dan kiri halaman web. Di proyek ini, saya menggunakan kontainer fluid pada setiap halamannya. Yang kedua sisi kanan, kiri halaman terisi penuh oleh konten web. Berikut contoh gambar penerapan kelas kontainer fluid. Nah, ini dia codingannya. Ini kontainer fluid dan ini hasilnya. Baik, yang kedua yaitu nav atau navbar. Nav atau navbar ini adalah link-link yang merujuk ke halaman lain atau halaman itu sendiri. Link yang ditulis di dalam tag nav elemen biasanya menunjukkan navigasi menu utama sebuah halaman atau web. Yang dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa link daftar isi. Di proyek ini, saya menggunakan kelas nav atau navbar ini di setiap halaman website untuk mempermudah membuka halaman website lainnya. Berikut adalah contoh gambar penerapan kelas nav atau navbar. Nah, ini codingannya dan ini dia hasilnya. Ini adalah menu navigasi yang untuk mempermudah kita. Ini menu navigasi untuk mempermudah membuka halaman website lain. Untuk kelas yang ketiga yaitu kelas dropdown. Dropdown adalah fitur yang akan menampilkan beberapa menu ketika tombol diklik, dan juga dapat digunakan untuk membuat tombol menu yang di dalamnya dapat disisipkan item. Di proyek ini, saya menggunakan kelas dropdown di setiap halaman website yang berada di bagian navigasi atau navbar. Berikut gambar penerapan kelas dropdown. Nah, ini dia kelas dropdownnya. Ini dia codingannya. Ini dropdown menu. Dropdown ini berfungsi untuk membuat menu-menu ketika kita mengklik tombol mahasiswa yang dibuat, maka akan muncul menu-menu yang ini. Nah, ini dia hasilnya. Kelas yang selanjutnya yaitu kelas table. Table ini digunakan untuk membuat table dan menambahkan style basic table bootstrap. Nah, di proyek ini saya hanya menggunakan kelas table biasa yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat table standar atau table biasa. Table, yang berada di halaman website biodata mahasiswa. Berikut contoh gambar penerapan kelas table. Nah, ini dia. Ini kelas table ini berfungsi untuk membuat tabel. Nah, ini dia hasilnya.
Selanjutnya itu kelas form. Form adalah kelas yang berfungsi untuk membuat sebuah formulir, baik formulir pendaftaran, formulir login, komentar, dan lainnya. Di project ini, saya menggunakan kelas form horizontal, yaitu form yang berbentuk label atau nama suatu bidang dan bidangnya akan sejajar. Penggunaan kelas ini berada pada halaman home di bagian tombol form mahasiswa, maka di dalamnya lah form itu berada. Ini dia gambar penerapan kelas form. Ini codingannya. Nah, ini codingannya. Form group untuk membuat grup. Nah, ini menggunakan kelas control, form control. Untuk membuat pilihan, kita menambahkan ini take action select. Ini pilihan untuk memilih. Nah, ini dia hasilnya. Untuk kelas yang keenam yaitu ada BTN. BTN ini digunakan untuk membuat tombol basic berwarna abu-abu dan rounded corner. Di project ini, saya menggunakan kelas BTN Info. Kelas ini digunakan untuk membuat tombol warna biru muda yang berada di halaman website home digunakan untuk tombol form. Ini dia gambar penerapan kelas BTN Info. Ini yang berada di form. Nah, ini dia. Hasilnya. Ini tombol form yang tadi di dalamnya itu berisi form. Untuk kelas yang ketujuh ada carousel. Carousel adalah salah satu komponen yang ada di Bootstrap. Carousel sering juga disebut slider atau slideshow, yang memungkinkan untuk menampilkan beberapa gambar yang dapat diberikan efek slide. Pada proyek ini, kelas carousel berada di halaman website galeri pada menu nomor 3. Berikut gambar penerapan kelas carousel. Nah, ini dia codingannya. Carousel untuk gambar 12, 12 dan gambar 11. Nah, urutannya itu saya acak. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia tombol carousel ini yang berada pada menu nomor 3. Kelas 8 ada card. Digunakan untuk membuat komponen. Card memiliki 3 bagian, yaitu bagian header, body, dan footer. Pada bagian header, card biasanya dituliskan dari judul konten yang berkaitan. Pada bagian body, card biasanya dituliskan isi dari konten yang ingin ditampilkan. Pada bagian footer, card biasanya dituliskan keterangan lebih lanjut atau bisa juga dibuat tombol. Pada proyek ini, kelas card diberi warna biru muda yang berada di halaman website tentang saya. Berikut penerapan kelas card. Nah, ini dia kelas card menggunakan card body. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang berwarna biru muda. Kelas yang ke-9 yaitu image atau image. Berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam form. Gambar tersebut akan berfungsi sebagai objek form yang bisa diklik oleh user. Ketika user mengklik gambar tersebut, maka web browser akan mengirimkan koordinat titik
di mana gambar diklik. Pada proyek ini, kelas card berada di halaman website biodata mahasiswa, galeri, dan tentang saya. Berikut gambar penerapan image. Nah, ini codingannya. Gunakan image src. Ini yang untuk memanggil gambar yang ingin kita masukkan ke dalam form. Ini dia hasilnya. Kelas yang ke-10 ada batch. Nah, batch ini digunakan untuk membuat label dan menampilkan angka dalam bentuk label. Pada proyek ini, kelas batch akan berada pada setiap halaman website untuk memudahkan mengetahui notif-notif yang ada mencari halaman website yang menggunakan notif. Oke, berikut gambarnya. Nah, ini kelas BG. Nah, ini hasilnya. Kelas yang ke-11 ada breadcrumb. Breadcrumb berguna untuk sebagai penanda lokasi user. Sekarang ini pada website, supaya segala sesuatu yang dilakukan oleh user di website menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan user. Pada proyek ini, kelas breadcrumb digunakan di setiap halaman website supaya tidak membingungkan user. Oke, berikut contoh gambar penerapan kelas breadcrumb. Ini codingannya, ya ini codingannya ini breadcrumb nih, timbul. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya yang membuat kita mengetahui website yang dibuka. Nih. Kelas yang ke-12 itu modal. Nah, ini paling favorit bagi saya. Modal ini adalah sebuah kotak dialog atau sering disebut dengan pop-up yang berfungsi untuk menampilkan pesan atau konfirmasi untuk suatu aksi, membuat promosi, membuat persetujuan suatu aksi, dan juga bisa menampilkan data dalam bentuk modal. Pada proyek ini, penggunaan kelas modal berada di halaman website biodata mahasiswa. Ini dia gambarnya. Nah, ini hasilnya. Ini yang ada di dalam tombol. Kalau kita klik tombol, ini dia. Lanjut yang ke-13 ada off canvas. Canvas adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk memunculkan sidebar. Pada proyek ini, penggunaan class of canvas berada di halaman website tentang saya. Berikut gambar harapannya. Nih, off canvas tentang saya. Nih, keringannya. 4 level moto hidup bro. Ini hasilnya. Nah, ini tombolnya. Kita klik tombolnya, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kelas yang ke-14 yaitu pagination. Pagination ini berfungsi untuk membatasi data yang tampil pada proyek ini. Penggunaan kelas pagination berada di halaman website galeri. Nah, berikut penerapan kelas pagination.
Kelas yang selanjutnya itu placeholder. Placeholder digunakan untuk membuat semacam penamaan pada form yang digunakan untuk memberikan nama pada form, tetapi letakkan di dalam form. Pada proyek ini, penggunaan kelas placeholder berada di halaman website tentang saya. Nih, placeholder. Placeholder itu semacam loading. Ini seperti ini. Ini itu sebenarnya semacam kedip-kedip itu, kelap-kelip, kedip-kedip ya, kedip-kedip. Kelas yang ke-16 itu progress. Progress ini berguna untuk membuat gambaran kemajuan sebuah proses dari suatu kinerja. Pada proyek ini, penggunaan kelas progress berada di halaman website galeri pada menu nomor 1. Berikut gambar penerapannya. Nah, ini progress. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 50% progress. Lanjut ke kelas spinner. Spinner ini berguna untuk membuat efek loading pada sebuah website. Pada proyek ini, penggunaan kelas spinner berada di dalam website galeri pada menu nomor 1 juga. Nah, berikut gambar penerapan kelas spinner. Nih, spinner loading. Ya, nah ini hasilnya. Kelas yang ke-18 atau yang terakhir nih, tooltips adalah kelas yang berfungsi untuk memunculkan pesan ketika kursor diletakkan pada sebuah elemen, baik itu tombol gambar, link, dan lainnya. Pada proyek ini, penggunaan kelas tooltips berada di semua halaman website di bagian tombol notif. Berikut contoh gambar penerapannya. Nah, ini dia tooltip. Ya, ada tulisan pesan. Tuh. Nah, ini ketika diarahkan kursornya ke tombol notif, maka akan muncul tulisan pesan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.